Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, kawan-kawan dimanapun berada, kembali lagi. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menceritakan satu tulisan yang menarik terkait dengan salah satu panca indera yang merupakan satu epistemologi. Apa itu? Jadi tulisan ini menarik. Bagaimana kesempatan ini saya akan coba menceritakan tentang matamu itu mampu menipumu. Jadi matanya kawan-kawan mampu menipu juga kawan-kawan itu sendiri. Jadi panca indera sebagai salah satu sarana manusia kawan-kawan dalam mengetahui secara khusus potensi tersebut merupakan pemberian dari Allah kepada manusia. Untuk apa kawan-kawan? Untuk meningkatkan kapasitasnya dalam memahami tanda-tanda atau ayat kekuasaannya Allah. Yang mana kawan-kawan tanda-tanda tersebut membawa manusia untuk memahami bahwa realitas fisik di dunia ini adalah salah satu aspek daripada kekuasaannya. Lebih jauh lagi kawan-kawan, pemahaman tersebut meningkat menjadi ilmu yang benar yang akan dipertanggungjawabkan di hari akhir nanti. Jadi satu alat indera ini ya, atau kemudian penginderaan atau disebut juga sensation atau perception merupakan salah satu sarana manusia kawan-kawan untuk dapat mengetahui adanya warna, bunyi, rasa manis dan pahit, suhu dingin dan suhu panas, hingga keras dan lembut suatu benda dapat diketahui melalui panca indera. Jadi kita dapat menilai keindahan suatu pemandangan maupun tidak indahan suatu lukisan melalui panca indera. Kita mendapat banyak manfaat dari panca indera yang merupakan pemberian dari Allah tersebut. Jadi kawan-kawan, kehidupan sehari-hari kita ini tanpa kita sadari telah melalui proses penginderaan yang berkali-kali sehingga kita dapat beraktivitas seperti belajar, membaca Al-Quran, mengendarai sepeda motor, mencicipi masakan, serta juga menghitung jumlah uang. Namun di sisi lain kawan-kawan ada pandangan yang berbeda. Misalnya ada pertanyaan, jangan tertipu dengan keelokan wajahnya. Ada juga semisal, jangan melihat orang hanya dari penampilannya. Dan cicipi dulu makanan enak ini. Jangan hanya dilihat bentuk dan warnanya yang kurang meyakinkan. Atau makanan ini baunya enak, pasti rasanya juga enak. Atau juga bisa bintang di langit itu terlihat kecil, namun sejatinya ia besar sekali. Dan kita itu sandal saya. Ternyata saya salah mengambil sandalnya kawan. Beberapa pernyataan di atas kawan-kawan seolah menunjukkan bahwa panca indera terkadang menipu. Tersusah menipu manusia, menipu kawan-kawan, dan tidak memberikan informasi sebagaimana hal tersebut sebenarnya terjadi dan apa adanya. Jadi
kadangkala kawan-kawan manusia bersikap berbeda terhadap panca inderanya. Ada yang menegaskan bahwa panca indera adalah sarana pengetahuan yang lebih utama daripada akal, karena akal tidak dapat beroperasi lebih jauh tanpa persepsi panca indera terhadap objek yang akan diketahui, kawan-kawan. Kemudian ada pula yang menyatakan bahwa panca indera tidak akan memiliki kemampuan untuk beroperasi jika tidak didahului oleh pengetahuan yang bersifat bawaan dari akal. Karena itulah kawan-kawan, pengetahuan bawaan manusia lebih utama daripada panca indera. Ada pula yang meragukan validitas segala pengalaman hasil daripada interaksi panca indera dengan lingkungan. Sembari berpendapat bahwa kawan-kawan, segala hal yang merupakan pengalaman indrawi hanya fantasi atau khayalan belaka. Atau kawan-kawan, segala yang dipersepsi melalui panca indera akan dimaknai berbeda-beda oleh orang yang mengalaminya. Sehingga kawan-kawan, nilai kebenaran dari persepsi indrawi ini adalah tergantung pada masing-masing orang, kawan-kawan. Jadi lebih jauh dari itu, kawan-kawan, jika kawan-kawan fanatik bahwa panca indera sebagai salah satunya sarana problem ilmu, sikap tersebut mendorong kita kepada ideologi realisme hingga materialisme, yakni segala yang disebut real atau ada hanya terbatas hal-hal yang terindra saja. Kira-kira begitu, kan, kawan. Jadi sikap fanatik yang dimaksud itu, kawan-kawan, tidak banyak membawa manfaat dalam menambah pengetahuan, kawan-kawan. Bahkan berdampak sebaliknya. Sikap fanatik pada panca indera justru lebih dekat kepada sikap skeptis, sebagaimana problematika yang terjadi pada masa lalu. Fanatik terhadap panca indera, kawan-kawan, berarti skeptis terhadap hal-hal yang tidak dapat diindra, sehingga hal yang tidak terindra tidak dapat didefinisikan atau definisinya diserahkan kepada komunitas sosial maupun individual. Jadi kegiatan mendefinisi yang didasari atas teorema di atas, kawan-kawan, dianggap sebagai definisi yang relatif, sehingga teorema di atas dianggap sebagai definisi yang relatif, sehingga nilai kebenarannya turut menjadi relatif pula, kawan-kawan. Sehingga pada masa lalu kaum sofis selalu membantah berbagai definisi dengan alasan bahwa definisi yang diciptakan oleh persepsi manusia yang relatif serta dicipta melalui bahasanya sendiri, akhirnya suatu definisi boleh diterima atau ditolak secara total atau diotak-atik sesuka penggunanya karena ia adalah hasil dari permainan bahasa manusia, kawan-kawan. Tentu sikap yang demikian dihasilkan dari skeptik yang berlebihan, yang dampaknya menafikan pengetahuan manusia itu sendiri, kawan-kawan. Demikian halnya bahwa, kawan-kawan, gambaran ringkas di atas menegaskan bahwa di satu sisi panca indera ini membantu kita, namun di sisi lain, kawan-kawan, kekuatan panca indera tidak dapat diandalkan untuk mencapai pengetahuan yang kita inginkan. Dalam arti apa, kawan-kawan? Fanatik terhadap panca indera juga tidak bijaksana. Jadi matanya, kawan-kawan, inderanya, kawan-kawan, mampu menipu kawan-kawan sendiri. Namun, kawan-kawan, menolak secara keseluruhan hasil kerja dari panca indera juga tidak menjadi sikap yang tepat. Karena itulah, kawan-kawan, bersikap bijaklah, tidak kemudian fanatik dengan panca indera dan tidak kemudian menolak. Lebih jauh, kawan-kawan, apa yang menjadi definisi terhadap alat indera untuk mengafirmasi bahwasanya hakikat dari alat indera, kita coba dudukkan dengan definisi. Jadi, kawan-kawan, dalam bahasa Arab ini indera manusia itu disebut sebagai al-hassah, itu jamaknya al-hawas,
maka panca indera itu sebut sebagai al-hawas, al-kamsyah. Diambil dari kata hasya yahussu, yang bermakna apa kawan-kawan? Yang bermakna mengetahui, merasakan, juga menemukan melalui indranya, atau juga persepsi indrawi atas benda-benda yang berrelasi dengan wujud fisik. Jadi kawan-kawan, kata persepsi merupakan kata serapan dari bahasa Inggris perception, ya. Jadi persepsi sendiri berarti apresiasi, serapan, impresi, kesan, sensasi, tanggapan, pemahaman, pengenalan, pengertian, atau rekognisi. Jadi ahli bahasa Arab Ibnu Manzur turut menyebut bahwa al-hissu jamaknya adalah al-hasis, berarti suara yang tersembunyi. Sebagaimana dalam Al-Qur'an la yasma'una hassaha. Secara kata kerja diucap berupa ahsatu, ahastu, ahsasyu, saitu, atau hasitu, yang artinya apa kawan-kawan? Menjadi mengetahui melalui panca indera atau hawas. Jika ahastu al-khabar berarti saya mendengar kabar, demikian pula dengan lainnya kawan-kawan. Berarti kawan-kawan, kata ahsyatu dapat digunakan untuk kata ganti mendengar, melihat, juga berarti kata kerja menunjukkan penginderaan. Meski demikian kawan-kawan, maknanya juga mengandung perkiraan atau jannah atau penemuan wajada melalui pengamalan empiris. Sebagaimana dalam syair Abu Jubaidah ditulis hasyinah dan syair Al-Jauhari sebagai ahsyaina. Jadi kawan-kawan, pemaknaan tersebut didasari dari kata apa? Ahassa dalam Al-Quran, yaitu falamma ahassa isa minhum al-kufra, yang memiliki arti serupa di atas kawan-kawan. Jadi pemaknaan al-his yang berdimensi mengetahui, menemukan, atau memperkirakan sesuatu, atau meyakini melalui kekuatan indera turut diafirmasi oleh Fairuz Abyadi dalam kamus al-muhit. Itu meski selain itu turut disebut bahwa hassa juga menjadi kata dasar dari tahussu yang bermakna memerangi, sebagaimana dalam Al-Quran idtahussunahum. Jadi kawan-kawan, selain itu terdapat kata lain yang serupa maknanya, yaitu ihsas, yang artinya ilmu melalui penginderaan. Oleh karenanya alat penginderaan disebut hawas, baik tersendiri dari al-masyar al-insan yang berupa hidung, mata, telinga, lisan, juga tangan, maupun kemampuan panca indera yang berupa penglihatan al-basyar, pendengaran al-syam'u, penciuman al-syam'u, perasa al-jauq, dan peraba al-lamsu. Kesemua kemampuan tersebut kawan-kawan didasari akan indera yang terlihat secara fisik. Jadi senada dengan beberapa karakteristik panca indera di atas kawan-kawan, Al-Tahanawi turut menyebut bahwa adanya indera terlihat atau eksternal dan tersembunyi atau batin dalam kajian para filsuf, yang mana kawan-kawan panca indera dapat mengetahui atau mempersepsi sebagian atau keseluruhan bentuk atau materi dari suatu wujud. Sehingga apa kawan-kawan? Sehingga objek yang dapat terindera disebut hissiyat atau mahsusat. Dari sinilah kawan-kawan kita dapat menyimpulkan bahwa indera manusia terklasifikasi sebagai indera fisik dan indera non fisik. Jadi definisi etimologis di atas kawan-kawan terlihat didasari oleh sistematika dan fungsi dari panca indera itu sendiri kawan-kawan. Jadi
kita dapat menggolongkan panca indera berdasarkan wilayah kerjanya, juga objek yang diindranya. Jadi dalam kajian filsafat Islam kawan-kawan, indera bukan hanya anggota badan berupa fisik yang melekat pada badan manusia. Namun terdapat pula indera dalam yang bersifat spiritual dan berfungsi terikat dan berfungsi terkait dengan indera luarnya. Artinya apa kawan-kawan? Islam mengafirmasi aspek spiritual dan fisik manusia. Sebagaimana pengiraan manusia kawan-kawan terhubung dengan jiwa manusia. Demikian pula kawan-kawan, indera luar atau eksternal terhubung erat dengan indera batin atau indera yang internal. Jadi kawan-kawan, indera eksternal tersebut mampu menangkap bentuk dari suatu objek. Jadi selain bentuk fisik kawan-kawan, indera tersebut juga dapat menangkap sifat-sifat atau karakteristik darinya. Selanjutnya kawan-kawan, tangkapan dari indera tersebut dilanjutkan dengan indera batin untuk diolah melalui proses persepsi atau percerapan indrawi. Karena itulah kawan-kawan, persepsi indrawi masih terbagi menjadi beberapa tingkatan. Sebagaimana Ibnu Sina dalam Isyarat al-Isyarat wa al-Tanbihat menyebut adanya persepsi indrawi, persepsi imajinasi, hingga persepsi rasional atau akali. Jadi penjelasan Ibnu Sina diawali dengan statement bahwa segala wujud tidak hanya diketahui melalui bentuk dan materi, melainkan pula kawan-kawan penyebab dari keberadaannya, baik secara esensial maupun eksistensial. Sebagaimana kawan-kawan saat kita mengetahui segitiga, bahwa ia disebut demikian karena ada beberapa garis yang membentuknya menjadi segi yang berjumlah 3. Penginderaan bukan berhenti pada objek fisik tersebut kawan-kawan, namun diproses melalui kekuatan indera internal umum yang berfungsi apa kawan-kawan? Yang berfungsi untuk merumuskan representasi dari objek fisik yang terindera. Lantas kawan-kawan, kemudian mendorong terjadinya estimasi, imajinasi, dan pengenalan yang terjadi saat menuju persepsi rasional. Sehingga kawan-kawan, meski objek fisik sudah tidak berada bersama indera eksternal, gambaran objek tersebut masih berada pada indera internal, yaitu representasinya kawan-kawan. Penjelasan yang tersebut kawan-kawan sebagian dari kemampuan manusia dengan jiwa rasional, yang mana merupakan bagian dari proses manusia mengetahui hal-hal yang partikular melalui bantuan potensi pada badannya. Kemudian selanjutnya meningkat menjadi hal-hal yang universal melalui pengolahan akalnya kawan-kawan. Jadi Al-Kindi dan Ibnu Rus hampir serupa dalam menjelaskan lebih detail mengikuti Aristoteles, bahwa hal-hal yang terindra terbagi menjadi 2 kawan-kawan. Yang pertama yaitu terindra esensi maupun yang terindra secara aksiden atau penampakan zahir. Yang mana kawan-kawan, esensi suatu wujud dapat terindra secara khusus seperti warna, suara, atau panas dan dingin, maupun terindra secara umum atau serempak seperti gerakan, ukuran timbangan maupun angka. Sedangkan kawan-kawan, aksiden suatu benda ketika ia direalisasikan dengan wujud lainnya. Misalnya, saat menyebut api sebagai si jago merah atau menyebut seorang sebagai si putih, penyebutan ini berdasarkan aksiden dari api dan dari orang tersebut, dengan mengabaikan esensinya yaitu api dan orang. Kira-kira begitu kawan-kawan. Sementara Al-Attas turut mengamini konsepsi yang dijabarkan Ibnu Sina. Bahkan Al-Attas lebih jauh mensintesiskan dengan pemikiran lainnya,
manakala ia menjelaskan sistematika bagaimana persepsi dapat menjadi sumber pengetahuan bagi manusia. Al-atas ini membagi objek terindra menjadi bentuk dan makna. Agak serupa dengan bentuk dan materi Ibnu Sina yang Aristotelian. Jadi indera eksternal menangkap bentuk dari sesuatu tangkapan tersebut. Jadi indera eksternal ini kawan-kawan menangkap bentuk dari sesuatu. Jadi tangkapan tersebut adalah aktivitas indera saat mempersepsi suatu benda di luar akalnya kawan-kawan. Jadi usai mengalami persepsi oleh indera eksternal, selanjutnya indera batin mendapatkan maknanya, yaitu apa kawan-kawan? Yaitu gambaran atau representasi yang telah diabstraksi dari objek terindra secara lahiriah tersebut kawan-kawan. Jadi bagi al-atas, kebenaran indera batin pada manusia adalah suatu hal yang intuitif. Jadi hal tersebut kawan-kawan merupakan pendahuluan pemikiran al-atas dalam bidang kualitas dan esensi dari wujud. Yang mana kawan-kawan poin pentingnya adalah pernyataan bahwa segala wujud tersebabkan atas. Jadi poin pentingnya menurut al-atas adalah segala wujud tersebabkan atau merupakan tajalli dari Tuhan itu sendiri. Jadi kawan-kawan, kelima indera luar beserta fungsinya berhubungan dengan kelima indera eksternal. Yakni apa kawan? Indera umum, representasi, estimasi, ingatan, dan imajinasi. Jadi kawan-kawan, indera batin tidak memiliki bentuk fisik di luar atau peralatan penginderaan yang menempel pada tubuh seperti mata dan lainnya kawan-kawan. Namun, ia merupakan penerusan data dari proses penginderaan lahiriah tersebut kawan-kawan. Sehingga persepsi tersebut merupakan representasi dari objek lahiriahnya. Namun belum tentu merupakan hakikat dari objek itu sendiri kawan-kawan. Artinya segala realitas yang dipersepsi melalui tahapan indera eksternal kemudian dilanjutkan dengan indera batin bukanlah sesuatu pada dirinya sendiri kawan-kawan. Jadi selain itu fungsi dari indera batin sebagai sarana mengetahui secara langsung baik melalui intuisi atau perasaan dan kesadaran bawaan atau fitrah. Jadi hal ini kemudian akan dilanjutkan dalam pembahasan tentang batasan dan posisi panca indera kawan-kawan. Jadi apa batasan dan kedudukan panca indera kawan-kawan? Jadi batasan dari panca indera kawan-kawan, jika panca indera telah kita sebut sebagai sarana menuju pengetahuan, tentulah yang dapat diketahui panca indera masihlah terbatas kawan-kawan. Ini yang perlu kemudian kita pertegas. Hal ini karena apa kawan-kawan? Karena pekerjaan panca indera adalah melakukan persepsi, yang mana persepsi melalui indera adalah bagian dari mengetahui secara keseluruhan. Sehingga Al-Hifni menyebutkan bahwa mengetahui secara indrawi adalah indrak al-hassi atau indrak al-tabi'i, yang merupakan apa kawan-kawan? Yang merupakan tingkat pertama dari fase mengetahui, yang masih terdapat fase lain seperti indrak al-khayal, indrak al-waham, hingga indrak al-akli. Meski masih terdapat beberapa tingkatan dari indrak itu sendiri sesuai dengan objek pengetahuannya kawan-kawan. Artinya apa kawan-kawan? Alat indera merupakan alat awal untuk mengetahui. Fakta inilah yang kemudian menjadikan panca indera mendapat posisi penting dalam epistemologi. Jadi meski terdapat beberapa hal yang menjadi batasan darinya, panca indera memungkinkan untuk mendapatkan pengalaman indera.
indrawi kawan-kawan. Yakni apa? Secara fisik dan empiris. Hal ini kawan-kawan dapat membawa kita kepada kebenaran. Kita dapat menghitung, mengetahui warna, juga spesifikasi benda fisik di sekitar kita. Jadi beberapa para ulama kemudian turut menyatakan bahwa panca indera adalah salah satu sarana atau saluran yang menghasilkan pengetahuan bagi manusia. Dengan syarat bahwa panca indera seperti pendengaran, penglihatan, penciuman, perasa dan peraba tersebut dalam kondisi yang sehat, baik secara fisik maupun psikis atau akalnya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan manusia untuk menggunakan panca indera secara bertanggung jawab. Mana yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semuanya itu akan diminta pertanggungjawabnya. Jadi yang mana Imam Al-Tabari menyebutkan bahwa makna wala takfu sebagai jangan mengatakan hal-hal secara asal-asalan tanpa didasari dengan ilmu. Karena suatu perkataan tanpa ilmu yang dijadikan persaksian tergolong sebagai kesaksian palsu. Bahkan juga fitnah yang keji kawan-kawan. Dalam ayat di atas kawan-kawan terdapat peringatan bahwa panca indera akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat kawan-kawan. Jadi yang menarik bahwa hati turut disebut dalam klasifikasi indera batin. Selaras dengan definisi sebelum tentang indera di atas kawan-kawan. Jadi lebih jauh, Ar-Razi dalam Mafati Al-Ghaib menekankan bahwa pertanggungjawaban dari panca indera bukan hanya perintah bagi umat Islam saja, namun juga seluruh manusia kawan-kawan. Kenapa? Seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawabkan di hadapan Allah terhadap panca indera yang dimilikinya sebagai sarana untuk mengetahui kawan-kawan. Jadi hal ini berdasarkan sibak dari ayat tersebut, yakni wala takfu, yang mana larangan ini diperuntukkan untuk 3 golongan. Golongan pertama, larangan ini ditunjukkan kepada orang yang musyrik yang menyembah apa yang mereka temui atau dapatkan dari orang tuanya yang berupa sesembahan selain Allah. Selaras dengan alasan orang musyrik saat mereka ditanya mengenai sesembahan mereka, yang dijawabnya sebagai melestarikan tradisi yang mereka dapatkan. Lihat, dengar, dan rasakan dari nenek moyang kawan-kawan. Kemudian kedua, larangan untuk melakukan kesaksian palsu. Dan yang ketiga yaitu adalah larangan menuduh orang lain sebagai penjina. Karena itulah kawan-kawan, panca indera memiliki relasi dengan ilmu. Sehingga penekanan Islam terhadap pencapaian ilmu yang benar melalui panca indera adalah suatu kewajiban yang memiliki tanggung jawab besar. Sehingga hadis Nabi menegaskan persoalan tersebut bahwa penyalahgunaan panca indera dapat terjerumus manusia pada tindakan zina. Mana Allah telah menakdirkan anak Adam sebagian dari zina yang akan dialaminya. Bukan mustahil kawan-kawan. Zina kedua, mata adalah melihat. Zina mulut adalah berkata. Zina hati adalah berharap dan berkeinginan. Jadi yang mana mata berpotensi untuk berzina saat melihat hal-hal yang tidak halal atau mengundang syahwat. Sebagaimana mulut berzina dengan membicarakan hal-hal yang dilarang seperti dusta, ghibah, dan lain sebagainya kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, mata juga punya potensi untuk menipu. Jadi matanya kawan-kawan punya potensi menipu kawan-kawan juga. Sebagaimana kalau kawan-kawan mendengar satu judul lagu anak-anak yang sempat populer di tanah air, yaitu apa? Bintang kecil di langit yang biru. Jadi satu tulisan yang kemudian menarik, yaitu lagu ini kemudian kawan-kawan menceritakan keindahan angkasa dari sudut pandang anak-anak kawan-kawan.
Liriknya cukup sederhana, layaknya lagu anak-anak yang dibuat untuk sekedar hiburan kawan-kawan. Kesederhanaan lirik tiba-tiba berubah menjadi kompleks dan rumit saat membacanya dengan epistemologi kawan-kawan. Jadi saat dibaca secara epistemologi, lagu Bintang Kecil di Langit yang Biru ini, terutama pada penggalang lirik Bintang Kecil di Langit yang Biru, jadi berdasar penyelidikan ilmu kawan-kawan, jadi ilmu pengetahuan pengetahuan hari ini, jumlah bintang di angkasa sangat banyak dan memiliki ukuran yang berbeda. Bahkan banyak yang melampaui ukuran bumi kawan-kawan. Tapi kenapa bintang-bintang yang besar itu terlihat kecil kawan-kawan? Timbul pertanyaan. Kenapa bintang-bintang yang besar itu terlihat kecil? Penyebabnya adalah keterbatasan daya penglihatan kawan-kawan. Yang apa? Keterbatasan mata yang ada pada mata manusia kawan-kawan. Jadi organ mata di samping memiliki banyak manfaat juga memiliki banyak keterbatasan. Dengan keterbatasan itu banyak informasi yang terlewatkan kawan-kawan. Jadi di antara keterbatasan mata ini, salah satu alat indera tadi, mata tidak mampu melihat benda yang sangat jauh. Mata juga tidak mampu melihat benda di balik hijab. Mata juga hanya mampu melihat bagian luar benda. Ya, mata pun sering terkecoh dengan ukuran benda yang besar kadang terlihat kecil kawan-kawan. Jadi kawan-kawan, keterbatasan ini bukan hanya milik mata, tapi juga alat indera lainnya dengan variasi keterbatasan yang berbeda kawan-kawan. Jadi dari keterbatasan di atas, panca indera tidak cukup memadai untuk menyibak realitas alam raya kawan-kawan. Jadi panca indera tidak mampu menembus bagian terdalam dari alam raya kawan-kawan. Jadi mereka yang hanya mengandalkan panca indera dan nalar rasional untuk mencapai hakikat adalah tindakan nekat secara epistemologi kawan-kawan. Ini dipertegas ini kawan-kawan. Mereka yang hanya mengandalkan panca indera dan nalar rasional untuk mencapai hakikat, jadi untuk mencapai hakikat menggunakan panca indera dan rasional, itu tindakan nekat secara epistemologi. Kenekatan ini bukan tidak mungkin kawan-kawan menghadirkan rasa putus asa untuk menemukan kebenaran kawan-kawan. Jadi Islam punya cara sendiri untuk meraih hakikat. Hal ini bisa ditilik dari sisi epistemologi yang bisa ditandai setidaknya dalam 2 poin kawan-kawan. Pertama, hierarki pengetahuan manusia dalam Islam sangat beragam, mulai dari sak, dom, yakin, ainul yakin, sampai puncaknya hakul yakin. Kedua, sumber pengetahuan dalam Islam mencakup yang empiris, rasional maupun yang transenden. Yang ketiga kawan-kawan, organ penangkap pengetahuan ala Islam meliputi akal, rasional, dan nalar rasional dan panca indera. Jadi akal dalam nomenklatur Islam adalah sebutan lain dari kolbu dan nafs atau jiwa. Jadi akal bukan hanya nalar rasional tapi juga kolb atau intelektus. Jadi daya jelajah akal sangat luas dan tajam kawan-kawan. Selain sebagai organ penangkap objek rasional, juga penemu objek-objek transendensal. Oleh karenanya kawan-kawan, kemampuan kolbu jauh melampaui kemampuan panca indera dan nalar rasional. Jadi puncak pengetahuan manusia adalah hakul yakin, yaitu mengetahui dengan merasakan atau mengalami langsung, dan itu hanya dapat ditangkap oleh organ akal atau kolbu kawan-kawan. Mata dan panca indera adalah karunia Allah untuk hambanya kawan-kawan. Untuk apa? Bersyukur atas nikmatnya dengan cara menempatkan mata, nalar rasional dan kolbu pada wilayah kerjanya masing-masing kawan-kawan. Jadi kira-kira begitu kawan-kawan terkait dengan alat indera mampu menipu kawan-kawan. Atau lebih spesifik tentang mata dan alat-alat indera lain yang mampu menipu dengan spesifikasi penipuan-penipuan lain ketika kita hanya pada fanatik pada alat indera. Kira-kira begitu kawan-kawan. Semua kebenaran hanya milik Allah semata.
ungkapan untuk kemudian mengajak kawan-kawan agar tidak terjerumus dalam kefanatikan hanya pada alat indera semata. Kira-kira begitu pada kesempatan kali ini. Lagi-lagi kebenaran hanya milik Allah, kesalahan pribadi mutlak dari saya pribadi. Billahi fissabil haq fastabil karat. Dengan cinta saya ada, dengan ketiadaan saya tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.